Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam adik-adik mahasiswa Farmasistikes Andini. Nah, pada kesempatan ini saya Adni atau Andi Nursanti akan membawakan materi kuliah berjudul Pengenalan Kimia Dasar dan Teori Atom. Nah, mungkin dari kalian ini berpikir kimia itu apa sih? Mungkin ada yang berpikir membosankan, bikin pusing, menjengkelkan, susah, ataupun rumit. Nah, kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya, di mana perubahan ini akan mengacu pada unsur dan senyawa yang akan terlibat dalam proses perubahan kimia itu sendiri. Seperti pembuatan nilon, ini pembuatan obat yang akan kalian pelajari di semester selanjutnya. Ini sel surya dan plastik. Nah, terdapat 3 tingkatan dalam mempelajari kimia dan hubungannya, di mana berupa metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini adalah suatu pendekatan sistematik yang dilakukan untuk melakukan penelitian, di mana kalian akan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian dalam dunia makroskopik, atom, dan molekul yang merupakan penyusun dari mikroskopik. Nah, kemudian kalian akan dilakukan penyajian, di mana penyajian ini adalah suatu cara singkat yang ilmiah untuk menggambarkan suatu percobaan dengan menggunakan lambang-lambang dengan persamaan kimia. Nah, kemudian dari hasil penyajian ini kita akan melakukan penafsiran. Nah, penafsiran ini biasanya akan menghasilkan suatu hipotesis ataupun penjelasan sementara dari hasil pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan ini kita akan memperoleh data berupa data penelitian yang dapat berupa data kualitatif, di mana data ini merupakan hasil pengamatan umum dari suatu sistem, dan data kuantitatif berupa angka yang diperoleh dari hasil pengamatan penyajian, kemudian kita tafsirkan angka tersebut yang diperoleh dari pengukuran terhadap sistem. Seperti itu maksud saya tadi. Nah, karena kimia ini merupakan ilmu yang mempelajari materi, nah, kita harus tahu dulu nih, materi itu apa sih? Jadi materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, materi ini dapat digolongkan menjadi zat, campuran, unsur, dan senyawa. Nah, zat ini sendiri berarti materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat tertentu, seperti air yang kalian biasa konsumsi atau H2O, etanol ini terdapat dalam hand sanitizer, kemudian NaCl, ini merupakan garam dapur yang biasa kalian konsumsi dalam makanan, kemudian CO2, ini adalah materi yang dilepaskan ketika kalian bernafas. Nah, kemudian materi ini dapat berupa campuran. Nah, campuran ini sendiri berarti penggabungan 2 atau lebih zat, di mana dalam penggabungan ini terdapat zat-zat yang masih mempertahankan identitasnya masing-masing. Nah, maksud identitasnya masing-masing ini adalah campuran berupa campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen ini merupakan campuran yang susunannya sama, sedangkan campuran heterogen ini susunannya tidak sama. Contohnya untuk campuran homogen ini seperti gula yang kita larutkan, garam yang kita larutkan dalam air. Kemudian campuran heterogen ini seperti udara, susu, semen, dan minyak dalam air. Nah,
Kemudian materi ini akan berkaitan dengan unsur. Nah, unsur ini merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya, CO atau kobalt, Fe atau besi, Na atau natrium. Ini semua kalian bisa lihat dalam sistem tabel periodik. Kemudian golongan berikutnya dari materi itu adalah senyawa, di mana senyawa ini adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan tetap. Jadi maksudnya kayak begini nih, air atau H2O ini tersusun atas dua unsur hidrogen dan satu oksigen. Kemudian sama juga dengan unsur karbon dioksida tersusun atas satu karbon dan dua unsur oksigen. Nah, penggolongan materi dan pengukurannya. Jadi materi ini jadi materi ini yaitu dapat berupa campuran dan subuni ini. Jadi campuran ini bisa dilakukan proses pemisahan dengan metode fisika. Kemudian begitu juga dengan campuran yang ini, dia akan menghasilkan dari sini baik campuran homogen ataupun heterogen. Dia dapat dilakukan dengan proses pemisahan fisika yang menghasilkan zat murni. Nah, zat murni ini akan terbagi lagi menjadi senyawa. Nah, senyawa ini dapat dipisahkan dengan metode kimia yang akan menghasilkan unsur. Atau bisa juga dari proses pemisahan kimia ini kita akan menghasilkan zat murni berupa unsur. Nah, untuk jadi materi ini dapat berupa wujud yang terdiri dari atas 3, yaitu wujud gas, kemudian wujud cairan, dan wujud padatan. Jadi padatan ini adalah benda yang rigid atau kaku yang memiliki bentuk yang pasti, sedangkan cairan ini tidak kaku ataupun tidak serigid padatan yang sifatnya dia dapat mengalir dan mengambil bentuk sesuai wadahnya, artinya dia bersifat fluida. Sedangkan gas ini dia bersifat fluida namun tidak seperti cairan yang dia tidak dapat mengembang tanpa batas. Nah, dari ketiga wujud materi ini dapat berubah dari wujud satu menjadi wujud yang lain. Contohnya, dengan pemanasan, suatu padatan akan meleleh dan menjadi cairan. Kemudian, pemanasan yang lebih lanjut akan mengubah cairan menjadi gas. Nah, di sisi lain, pendinginan gas akan mengembungkan menjadi cairan. Nah, pendinginan lebih lanjut akan membuatnya menjadi padat. Di mana hidrogen untuk menguati sifat ini kita harus melakukan perubahan kimia yang dalam kasus ini adalah pembakaran. Nah, sesudah perubahan, zat-zat yang awalnya yaitu gas hidrogen dan gas oksigen akan menghilang dan senyawa yang secara kimia berbeda yaitu air akan menggantikannya. Jadi kita ini tidak dapat memperoleh kembali si hidrogen ini dan oksigen ini dari air dengan perubahan fisika seperti pendidihan dan pembekuan. Nah, beda lagi nih kalau dengan perubahan yang berhubungan dengan kimia, di mana contohnya nih, kalian ini merebus telur, di mana kalian ini sebetulnya melakukan proses perubahan kimia. Nah, ketika kalian si telur ini dikenakan atau diberi suhu sekitar 100 derajat Celcius dari kita mendidihkannya,
Maka putih telur dan kuning telur ini mengalami reaksi yang tidak hanya mengubah tampilan fisiknya yang awalnya putih telur itu bening, dia akan menjadi putih. Nah, tetapi juga susunan kimianya itu akan berubah. Nah, ketika kita makan, telur itu akan lagi diubah oleh zat yang ada dalam tubuh, yang biasanya diubah oleh enzim. Nah, kemudian terjadi pencernaan. Nah, itu merupakan contoh lain dari perubahan kimia. Nah, semua sifat materi ini dapat diukur dalam dua golongan, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, sifat ekstensif ini adalah sifat yang nilainya terukur bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur, seperti massa, panjang, volume. Ini termasuk sifat ekstensif. Nah, semakin banyak materi, semakin besar massanya. Nah, nilai-nilai dari sifat ekstensif ini yang sama dapat dijumlahkan. Nah, misalnya, 2 keping uang logam ini mempunyai massa gabungan yang merupakan dari jumlah dari massa masing-masing keping uang itu, dan volume yang ditempati air dalam 2 buah gelas juga merupakan jumlah dari volume air dari tiap gelas tersebut. Nah, beda dengan nilai atau sifat intensif. Nah, ini nilainya terukur ini tidak bergantung dari jumlah materi yang diukur. Misalnya suhu, kerapatan, dan warna. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian memiliki 2 gelas air yang suhunya sama, kemudian kalian mencampurkan air itu, maka suhu airnya tentu akan tetap sama. Dan ketika kalian memisahkannya, itu juga masih akan tetap sama. Nah, tidak seperti dengan nilai ekstensif ini, yaitu massa dan volume. Nah, suhu ini sifatnya suhu dan sifat-sifat intensif lainnya ini seperti titik lele, titik didih, kerapatan tidak bersifat aditif. Tidak diterima oleh kebanyakan ilmuwan lainnya, maka akhirnya lahirlah atau si Dalton ini membuat teori sendiri mengenai atom yang berasal dari Democritus tadi, di mana dia mengemukakan bahwa atom ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, kemudian unsurnya terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, itulah disebut dengan atom. Kemudian atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Kemudian senyawa yang terbentuk dari penggabungan atom dari 2 jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi ini merupakan gambaran visualisasi menurut Dalton ini adalah atom. Ini seperti bola pejal ya, ini sama sekali kosong. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun mungkin sekitar tahun 1890-an ini si J.J. Thomson ini melakukan percobaan dengan sinar katoda, di mana dia menemukan bahwa terdapat partikel bermuatan negatif, yaitu elektron dari suatu atom. Nah, di mana Thomson ini mengumumkakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Ini berarti yang sebelumnya tadi Dalton ini berupa ini saja, lingkaran bola pejal, namun Thomson ini ternyata di dalam atom ini terdapat muatan positif. Ini muatan positif, kemudian di dalamnya juga terdapat atau tersebar elektron-elektron. Ini elektron-elektron, jadi dia membayangkannya seperti kismis dalam roti kismis. Kemudian si atom ini dia tidak bermuatan ataupun netral. Nah, selanjutnya teori atom itu terbantahkan atau mungkin bisa dikatakan diperbaiki atau
jadi lebih dikemukakan oleh Rutherford, di mana Rutherford ini melakukan percobaan menggunakan lembaran tipis logam emas yang si lembaran ini dilakukan penembakan dengan menggunakan sinar alfa. Kemudian terlihatlah seperti ini, lintasan sinar alfa yang dia berbesar ternyata terdapat banyak seperti ini. Ternyata si Niels Bohr ini mengungkapkan pendapat lain, di mana menurut dia ini elektron ini mengelilingi inti atom pada lintasan yang stasioner yang disebut kulit. Nah, jadi ini si elektron ini dia mengelilingi inti. Nah, si elektron ini dapat pindah-pindah lintasan dan apabila dia menyerap atau memancarkan energi. Jadi bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Nah, kemudian di Niels Bohr ini juga mengungkapkan struktur atom yang berupa elektron dan inti atom, di mana inti atom ini berupa proton dan neutron. Kemudian partikel penyusun atom itu terbagi atas 3, elektron, proton, dan neutron, yang muatannya negatif, positif, dan netral. Ini adalah penemu sebelum Niels Bohr. Ini merupakan acuan dari Niels Bohr dalam mengumumkakan teori atom. Kemudian tanda atom. Jadi tanda atom ini dikenal dengan lambang unsur, kemudian nomor massa, ini huruf A, kemudian Z adalah nomor A. Kemudian nomor atom ini pada atom tidak bermuatan listrik atau netral, kemudian jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi nomor atom ini adalah jumlah proton sama dengan jumlah Kemudian nomor massa ini terdiri atas proton, neutron, dan elektron, di mana massa atom sama dengan massa proton ditambah massa neutron dan ditambah dengan massa elektron, kemudian menghasilkan nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, bila massa elektron lebih kecil dari massa proton dan massa neutron, maka massa elektron ini dapat diabaikan. Nah, di dalam atom ini juga terdapat ion. Nah, ion ini dapat bermuatan baik positif maupun negatif, di mana ion positif dikenal dengan kation yang melepaskan elektron yang disimbolkan dengan huruf plus atau tambah, kemudian ion negatif atau anion. Ini merupakan atom yang menerima elektron yang disimbolkan dengan huruf minus. Nah, ini atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Ini atom kita akan mempelajari isotop, isobar, dan isotop. Jadi mungkin ini akan dibahas pertemuannya. Berikut juga ini konfigurasi mengenai pada pertemuan ini tentang konfigurasi elektron. Ini kalian pernah pelajari di SMA. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum ini dicetuskan pertama kali oleh Max Planck, yang dimana dikenal dengan istilah teori Max Planck, di mana atom adalah suatu saat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Kemudian dikenal juga dengan teori Louis de Broglie, di mana materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Kemudian si Heisenberg ternyata membuat teori baru yang dinamakan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana dia mengumumkakan akibat dari dualisme si materi ini, letak dan kecepatan elektron ini tidak dapat dipastikan. Niels Bohr tentang atom, di mana pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai struktur atom. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.